Dihantam gempa dan tsunami berkekuatan dahsyat 10 tahun lalu tak otomatis menjadikan Aceh sebagai kawasan yang aman dari malapetaka. Dari penelitian para ahli, bencana serupa masih bisa terjadi lagi. Tak sedikit bangunan yang didirikan di Aceh untuk mitigasi. Tapi dari penelusuran Vanimo, semakin banyak orang yang lalai mengabaikan ancaman bencana. Apa yang akan terjadi jika gempa dan tsunami datang lagi? Inilah penelusuran Vanimo. Inilah peringatan yang akan didengar warga Melaboh, Aceh Barat jika terjadi bencana. Telah terjadi gempa, dapat disusul tsunami merusak. Masyarakat segera evakuasi ke tempat tinggi terdekat. 10 tahun lalu, 26 Desember 2004, tak ada peringatan semacam ini ketika gempa berskala 9,3 skala Richter dan tsunami terjadi. Komandan, berapa jenazah? 3 orang jenazah di ambulan kita. Di sini, 7.000 nyawa melayang. Sebagian besar adalah mereka yang bermukim di garis pantai. Kini setelah 1 dekade berlalu, bibir pantai seakan tak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Para penghuninya tampak merasa aman, meskipun di sepanjang pantai tak banyak tanggul pengaman yang bisa berfungsi sebagai pemecah gelombang tsunami. Kita lihat dari jarak 200 meter dari bibir pantai itu masih banyak bangunan ataupun rumah yang masih dihuni oleh warga. Mengapa hal itu bisa terjadi di sini, Pak? Ya, kita juga sudah menginstruksi kepada masyarakat supaya jangan tidak bertinggal lagi lah di sekitar pinggir pantai. Ini akan membahayakan mereka apabila kejadian 24 itu terulang kembali. Mungkin dengan suasana yang baru mungkin mereka belum terbiasa, maka juga mereka balik di sini. Ya. Lalu apa solusi yang bisa ditawarkan dari BPBD ketika mengetahui ada warga yang masih tinggal sangat berdekatan dengan bibir pantai? Ya, semacam solusi lah. Kalau terjadi gempa, mereka upayakan lari ke tempat yang lebih aman. Terus jalan-jalan yang sudah kita tentukan untuk jalur evakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari pengalamannya selama 3 tahun, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Aceh Barat, Dede Arisman mengaku tidak mudah menumbuhkan sikap sadar bencana. Tapi, ia juga tak mau membiarkan warga Melaboh lengah. Mereka dilatih untuk menghadapi situasi darurat melalui simulasi bencana sekali dalam setahun. Salah satunya pelatihan yaitu kita juga membuat peta risiko bencana, baik itu gempa, banjir, tanah longsor, serta tsunami. Terus dan kedua kita juga melakukan sosialisasi setiap tahun bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran pantai. Karena kenapa? Masyarakat kita kan ini kan tsunami kan baru untuk di Aceh kan baru awam ya. Apakah cara-cara tersebut cukup efektif untuk memberikan edukasi kepada warga? Ya, saya pikir efektif, tapi kita pelan-pelan lah untuk kita memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terhadap bencana itu sendiri. Baru dalam 2 tahun terakhir, sekolah-sekolah di sepanjang pesisir barat Aceh memberikan pendidikan siaga bencana. Pernah simulasi waktu di SD, kami larinya ke gedung di sana di Jalan Merdeka. Waktu itu guru saya mengajarkan kalau sedang mendesak, misalnya tidak bisa berlari, bisa sembunyi di bawah kolong meja, dan kalau bisa lari mencari tempat lebih tinggi dan terdekat. Pada sekolah ini yang paling kita titik beratkan karena mereka kan ya kita bilang masih kecil, kalau di gempa kan masih agak panik gitu. Dan manapun sekolah-sekolah kan masih ada yang terdapat di sekitar pinggir pantai. Saat ini sedang terjadi gempa. Segera mencari perlindungan, baik di dalam maupun di luar ruangan.
sayangnya ketika dianggap rutinitas, pelatihan tanggap bencana tak lagi dianggap penting oleh sebagian warga. Banyak yang mengabaikan dan tidak tertarik untuk mengikuti simulasi. Seperti yang diungkapkan seorang pedagang di Banda Aceh, Amiruddin. Bapak tidak pernah mengikuti simulasi itu? Nggak pernah. Tapi Bapak pernah sempat terdengar bunyi sirenenya? Pernah berapa kali? Bukan sekali. Sekitar berapa kali? Kurang lebih 3 atau 4 gitu lah. Apakah warga Molaboh sudah siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana tsunami lagi seperti tahun 2004 silam, Pak? Siap nggak siap, saya rasa mungkin ya masyarakat harus siap ya. Tapi tingkat presentasinya mungkin sekitar 70-60 mungkin mereka sudah mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami itu kembali. Dan juga mereka tahu membawa para keluarganya untuk mencari tempat jalan evakuasi dan mencari tempat yang lebih aman. Kalau 2004 lalu kan mereka tidak mengetahui. Sama sekali. Sama sekali. Air surut, mereka malah ke pantai untuk mencari ikan. Pentingnya mitigasi bencana di bumi Serambi Mekah bukan tanpa alasan. Provinsi ini belum terlepas dari bayang-bayang malapetaka. Sejak dihantam gempa besar dan tsunami 10 tahun lalu, telah terjadi gempa berkekuatan di atas 7 skala Richter sebanyak 8 kali. 3 diantaranya berpotensi tsunami. Meski daya rusak tak sebesar 10 tahun lalu. 2004 bukanlah tsunami pertama yang pernah terjadi di Aceh. Ke depan, dapat saja sewaktu-waktu tsunami datang kembali. Karenanya kita harus mengedukasi masyarakat bahwa sekalipun tsunami tahun 2004 adalah yang terbesar, namun tsunami di masa yang akan datang masih mungkin terjadi. Pernyataan Wakil Ketua Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Kebencanaan TDMRC Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Syam Sidik, bukan untuk menakut-nakuti. Demi mencegah jatuhnya korban, tak hanya terus menggelar simulasi, tapi juga membangun sejumlah gedung kokoh yang mampu menahan guncangan gempa hingga 10 skala Richter sebagai tempat evakuasi jika bencana terjadi lagi. Nah, kita berdiri ini di gedung penyelamatan, apakah sudah cukup digunakan oleh warga untuk menyelamatkan diri di sini? Faktanya, gedung ini pada tahun 2012 tanggal 11 April ketika terjadi gempa 8,6 dan 8,2 skala Richter, itu sedikit sekali jumlah penduduk yang menggunakan gedung evakuasi ini. Sedikit sekali, karena mayoritas semua melari secara horizontal menjauh dari kawasan pantai. Kita punya 4 gedung yang serupa dengan gedung di mana kita sekarang berada. Jadi di antara 4 gedung itu hanya gedung ini yang relatif ramai digunakan oleh warga sekitar untuk mengevakuasikan diri. Tapi 3 yang lain itu nyaris tidak ada sama sekali warga yang lari ke gedung tersebut. Di negeri Serambi Mekah, masjid justru lebih menjadi tempat pilihan untuk mengungsi ketika bencana. Ketika nanti terjadi gempa bumi seperti sedahsyat tahun 2004 lalu, Bapak tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari? Berlari itu saya pilihan ke masjid. Secara emosional mungkin orang Aceh ya, beberapa kali kita temui mereka kalau lari ke masjid ya, walaupun kadang-kadang masjid itu tidak secara khusus didesain untuk evakuasi tsunami. Mereka akan bilang bahwa lebih baik saya mati di masjid ketimbang saya mati ketika lari dari tsunami karena tabrakan. Ketika tsunami tahun 2004 lalu, salah satu bangunan yang masih berdiri cukup kokoh adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Struktur yang dimiliki oleh masjid itu berbeda dengan bangunan-bangunan pribadi. Struktur masjid lebih kokoh, katakanlah tiang-tiang atau pilar-pilar masjid itu biasanya lebih besar, lebih kokoh. Sedikit bangunan masjid yang memiliki dinding-dinding ya. Nah, kalau gelombang tsunami datang, maka air tsunami yang masuk ke dalam masjid itu hanya akan melewati tiang tersebut atau pilar tersebut. Dan dia tidak merusak dinding-dinding, tidak merusak struktur yang ada di dalam masjid. Bencana tak mengenal waktu dan korban. Hidup di tanah rawan bencana adalah pilihan. Mereka yang mengambil pilihan itu, pada akhirnya harus berdamai dengan alam. 10 tahun pasca tsunami Aceh, apa yang menjadi pembelajaran
sangat berharga bagi warga di sini. Wilayah kita adalah wilayah yang rawan bencana. Tapi yang kita bisa lakukan adalah berdamai dengan bencana. Itu pelajaran penting dari 10 tahun proses ini. Usai sudah 3.60, kami akan hadir kembali pekan depan di jam yang sama. Saya Najwa Shihab, terima kasih. Sampai jumpa.